Halo, Assalamualaikum. Saya Hana Nurjana. Saat ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman yang dikirimkan di Instagram Filmmaker Muslim. Junita Dinikyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana Nurjana. Mbak Hana umurnya berapa sih? Waalaikumsalam. Saya kelahiran tahun 95 bulan Oktober, berarti sekarang hitung aja sendiri. Dari Miadi 24. Mbak Hana Nurjana cantik sekali dengan pakaian syar'inya. Gimana ya caranya biar saya juga bisa berpakaian seperti Mbak Hana? Untuk berpakaian syar'i, pertama waktu lihat dulu Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Di situ dikatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan muslimah lainnya untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali dan mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di situ berarti hijab itu bukan sebagai penghias sih sebenarnya, tapi sebagai pelindung kita gitu. Jadi gini, laki-laki yang baik pasti nggak akan suka wanita yang dicintainya itu auratnya dipandang oleh beribu pasang mata. Jadi semangat untuk menutup aurat untuk suaminya nanti. Assalamualaikum Kak Hana Nurjana. Mau tanya, kira-kira kalau saya ikutin cara bikin subuh dengan sholat subuh berjamaah di masjid 40 hari berturut-turut dan ditambah tahajud berturut-turut 40 hari, kira-kira saya bisa ketemu calon istri yang sholat dan ngelebihin Kak Hana Nurjana nggak ya? Nah, yang kayak gini nih perlu dirubah niatnya sedikit. Gimana ya? Ingat ya, di setiap sholat itu kan kita selalu ikrarkan sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku kan hanya untuk Allah. Jadi jangan beramal soleh untuk dapetin cewek yang diinginkan gitu. Jadi dirubah dulu niatnya sedikit, beribadah karena Allah gitu. Kalau kita sudah menuju Allah, Allah akan menuju kita dan Allah akan menyambut kita, akan mendengarkan semua yang kita inginkan. Jadi ketika kita sudah istiqomah beribadah, baru kita minta sama Allah wanita yang kita inginkan. Kita insya Allah dikasih yang terbaik. Dari Ilham Midori. Mbak Hana, aku pengen punya istri sama dirimu dan berpakaian syar'i seperti dirimu. Itu nomor 2 dan 3. Udah jangan cepet tuh. Kalau Jangan cepet. Kalau nomor satunya ya yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya, untuk wanita berkriteria 1, 2 dan 3 itu, mereka mengimpikan seorang suami seperti apa sih? Kemudian harus gimana supaya bisa mendapatkan istri seperti nomor 1, 2 dan 3 ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Pengen istri yang taat sama Allah, istri yang cantik, satu lagi istri yang berpakaian syar'i gitu. Jadi pertama-tama gimana ya? Kalau menurut saya sih jangan sibuk dengan pencariannya itu, tapi sibukkanlah diri dengan memperbaiki diri, seperti memperbanyak ilmu, memperbaiki ibadahnya, dan yang terakhir perbanyak ilmu. Nah, kalau misalnya semuanya udah dilakuin, insya Allah nanti di waktu yang tepat akan datang wanita yang sesuai dengan yang Mas inginkan gitu. Karena kalau laki-laki baik-baik pasti ketemu sama yang baik-baik, kayak gitu sih. Dari Dalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana Nurjana, Filmmaker Muslim beserta kru dan Daku Seman. Mau tanya nih Mbak, apa sih yang terindah dalam kehidupan Mbak Hana yang Mbak Hana setiap kali atau dibayangkan selalu memberikan kebahagiaan dan semangat untuk dalam menjalani kehidupan? Kemudian, adakah ayat Al-Quran yang seketika bisa mencharge keistiqomahan dan menambah keimanan Mbak Hana ke Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW? Mungkin ayat tersebut bisa menjadi inspirasi buat saya dan yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau scan terindah dalam hidup saya sederhana sih, itu ketika melihat orang tua saya bisa tertawa ceria, itu udah bikin hati saya lega dan senang. Begitupun juga kalau melihat suami tertawa ceria, itu juga udah buat bahagia sih. Jadi itu termasuk scan terindah dalam hidup saya. Sederhana ya. Terus untuk ayat yang bisa mencharge iman dan keistiqomahan,
itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 kalau nggak salah. Intinya ke manusia semuanya ketika di akhirat minta dikembalikan lagi ke bumi supaya bisa diberi kesempatan untuk ibadah. Nah, di situ ketika baca ayat itu, wah berarti kita harus semangat nih ibadahnya ya sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti kayak gitu. Dan ada satu lagi kayak ketika saya sedang galau, sedang sedih, sedang ditimpa musibah atau sedang kehilangan harapan, itu ketika saya baca surat Az-Zumar kalau nggak salah ayat berapa saya lupa, di situ jangan berputus asa dari rahmat Allah. Di situ saya suka senyum-senyum sendiri bahwa oh di situ masih ada Allah gitu. Dari Ines Ayu, Mbak Hana Nurjana, ayam apa yang bikin kesel? Ayam, udah dikasih tahu sih sebenarnya. Ayamnya udah habis, nasinya masih banyak tuh. Emang bikin kesel bener. Dari Kak Mentari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana Nurjana, kapan pertama kali memakai hijab dan bagaimana tips agar bisa istiqomah dengan hijab yang syar'i? Karena walakah kita dalam berhijrah akan ada komentar dari lingkungan sekitar, baik yang positif maupun negatif. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai jilbab alhamdulillah dari SMA sebenarnya. Terus gimana beristiqomah karena ada komentar negatif dan positif. Ya positifnya aja yang diambil, negatifnya dibuang gitu. Dan insyaallah itu baik kok buat diri kita dan itu juga nggak buat rugi orang lain, jadi tetap semangat terus. Dari Arif via RP, karena punya adik enggak? Aku siap ngikutin cara Mas Dodi buat ngelamarnya. Saya punya adik, tapi adik saya laki-laki. Ya, mohon maaf ya teman-teman yang kurang puas sama jawabannya, terus sama yang belum dijawab pertanyaannya karena keterbatasan saya. Jadi langsung aja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.